Rame wacana terkait usulan perpanjangan masa pensiun pegawai negeri menjadi 70 tahun. Di masa seperti ini banyak PHK di mana-mana mencari pekerjaan susah. Hampir di semua segmen elemen masyarakat yang sedang mencari pekerjaan pun sangat susah payah dan terjadi banyak PHK di mana-mana. Dan di sisi lain menarik karena ada kabar bahwasanya ada usulan dari Korpri di mana masa pensiun pegawai negeri mencapai usia 70 tahun. Saya tidak mau membahas detail apa usulan 70 tahun terkait posisi apa dan apa ya. Cuman sangat tidak relevan di masa seperti ini. Sebenarnya usulan-usulan seperti itu harus berkumandang, harus ramai didengarkan. Apalagi sebagai rakyat kecil seperti kita ini kan harusnya masa-masa seperti ini mendapat lebih banyak perhatian perihal pekerjaan, perihal lapangan kerja, perihal PHK di mana-mana dan lain sebagainya. Alangkah tidak elok sebenarnya ketika di masa-masa sulit seperti ini PSN, ASN, PNS, ya pegawai negeri atau apalah mengajukan usulan-usulan yang bersifat seperti itu. Satu, jelas itu melukai hati rakyat katanya. Kalau melukai hati saya tidak ya, cuman kok piye kalau rasanya mendengar berita seperti itu. Belum lagi banyak kita mendengar searching berita banyak pejabat-pejabat di Indonesia yang rangkap jabatan. Wamen, rangkap jabatan komisaris BUMN dan lain sebagainya. Ya sangat miris sebenarnya. Di sisi lain kita sebagai rakyat jelata yang mencoba mengais rezeki dengan bersusah payah mencari pekerjaan, bekerja, tapi banyak berita-berita PHK di mana-mana karena ekonomi sedang lesu, mencari pekerjaan susah, karena yang mencari pekerjaan dibanding dengan tawaran terkait pekerjaan lebih banyak yang mencari. Kan luar biasa effortnya untuk mendapatkan satu pekerjaan, bahkan hingga 100.000 orang harus mengantri untuk mendapatkan satu pekerjaan itu. Apa meneh ning Jepara gosipe dengar entah benar entah enggak, mungkin teman-teman pabrik yang lebih tahu ya. Banyak efisiensi di beberapa pabrik yang ada di Jepara. Efisiensi karyawan lah, PHK dari beberapa ratus karyawan. Dulu kita sering dengar ketika masa corona ya, ketika masa rame-rame COVID, banyak pekerja, banyak buruh terutama pabrik-pabrik itu yang dirumahkan atau di PHK. Dan masa ini kembali berulang lagi. Selain melihat berita di televisi, ramainya PHK di mana-mana, informasi dari mulut ke mulut di Jepara sudah mulai terdengar bahwasanya beberapa perusahaan pabrik lah ya, karena yang paling besar di Jepara itu kan pabrik ya, sudah mulai mengefisiensikan karyawannya atau mengurangi beberapa ratus karyawan atau beberapa karyawan lah, saya tidak tahu detailnya. Cuman gosip-gosip beredar ketika kita ngopi bareng di Kucingan, ketemu sahabat, ketemu Andetolan, kabarnya seperti itu lagi. Dan di tengah seperti itu, berita yang ramai ya pengajuan perpanjangan usia pensiun ASN. Meskipun banyak pihak yang menyatakan itu belum pas dalam pengertian panjang ya, seperti Kemenpan RB pun mengeluarkan statementnya perpanjangan usia pensiun ASN bisa ganggu sistem karir dan bebani anggaran dan lain sebagainya yang mana memang kontra terkait usulan perpanjangan usia pensiun untuk ASN. Tapi sekali lagi poinnya bukan tidak setuju, bukan juga setuju, tapi mbok yo kalau bikin usulan, bikin peraturan atau dan lain sebagainya, ya lihat momentum lah. Momentum yang berat seperti ini kan sangat disayangkan ketika ada kabar-kabar yang bersifat seperti itu. Rakyat itu kan gampang iri ya, gampang wang sinawang, sedih
di tengah susah, sama kayak dulu waktu masih COVID itu kan kentara sekali. Ketika para pekerja yang berada di jalanan, yang membuka lapak untuk jajanan harus selesai malam karena PSBB atau pengetatan jadwal lah. Kan kita merasa sendiri, lagi-lagi dampaknya ke rakyat. Padahal di sisi lain pejabat juga tidak ada potongan gaji dan lain sebagainya. Dan ini diulangi lagi ketika masa-masa sulit seperti ini di mana semuanya merasa sunyi, merasa sepi. Harusnya kita minta ditemani oleh pejabat-pejabat yang kita pilih, para stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya, minimal lah untuk menenangkan suasana. Tapi Mbok Yo sekali lagi rame lagi. Ya masih wacana sebenarnya, belum disetujui bahkan belum dibahas. Tapi kan momentumnya kayaknya kok tidak melihat situasi. Sekali lagi itu momentum. Dan sering terjadi di negara kita itu kan momentum-momentumnya yang kurang pas. Ketika rakyat banyak mengalami seperti ini, momentumnya seperti itu. Padahal kalau mau ditelisik lebih detail sebenarnya masih banyak teman-teman kita lah yang berkaitan dengan P3K, honorer dan lain sebagainya, terutama mereka yang harus didahulukan, bukan memperpanjang usia pensiun sebenarnya. Malah yang belum mendapat kesempatan itu, yang sudah lama mengabdi, itulah yang harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Karena bagaimanapun mereka perlu apresiasi atas pengabdian yang mereka lakukan. Mbok Yo honorer yang lama diangkatlah P3K, tidak perlu pakai syarat-syarat yang ya agak merepotkan atau apalah. Ya pokoknya diangkatlah honorer, diangkat pegawai negeri, apalagi yang memang sudah bertahun-tahun ya mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, untuk banyak hal bidang ya, terutama memang saya soroti Bapak Ibu guru. Mereka lah yang banyak mencerdaskan bangsa Indonesia, terutama adik-adik kecil dari SD, TK yang mungkin berafiliasi dengan ASN ya. Kan itu yang harus diprioritaskan, bukan malah memperpanjang usia pensiun PNS. Meskipun secara ilmiah, secara alasan bisa diterima dengan baik berdasarkan data dan fakta. Tapi sekali lagi, ya banyak hal lah yang lebih urgent menurut saya. Banyak hal yang luweh iso didisikno dibanding memikirkan usia pensiun diperpanjang. Bagaimanapun pejabat-pejabat itu kan sudah lebih tahu kondisi Indonesia, lebih banyak punya link untuk kembali beraktivitas setelah pensiun. Entah menjadi ahli, staf ahli, menjadi apalah yang beliau ketahui terkait dengan pemerintahan. Daripada banyak orang yang telah mengabdi sebagai honorer, yang belum juga masuk dalam kriteria P3K atau bahkan tes tidak lolos dan lain sebagainya, itulah yang diprioritaskan. Sekali lagi dipikirkanlah nasib-nasib rakyat inilah. Ya sedikit curahan ya, sedikit komen-komen dari rakyat kecil seperti kita. Dan sekali lagi memang rakyat adalah tumpuan bagaimanapun. Kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah, kembali lagi imbasnya ke rakyat. Yo mbok kuwi rakyat kaya, rakyat miskin dan lain sebagainya, bolak-balik yo. Ya berita seperti ini itu kan seru. Seru kan bikin kita tertawa karena ada berita seperti ini. Ora serune lah yo sik kebangetan wong wis usia pensiun nyampe 60 ya, dari 56 diperpanjang ke 58 hingga akhirnya sampai 60 tahun di beberapa bidang. Lah kok menjaluk imbuh sampai 70 tahun. Meskipun ada beberapa bagian yang minta diperpanjang cuma 65 tahun. Tapi apapun itu, intinya masih banyak yang harus diperhatikan di posisi ASN itu. Paling ora ya tenaga honorer kuwi lah diperhatikno dhisik. Lah lainnya baru lapangan pekerjaan untuk kami-kami yang bersifatnya formal maupun informal yang bisa kami kerjakan. Minimal untuk mencari nafkah lah untuk kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur pekerjaan sing iso dienggo mencukupi nek perlune apa ana. Pengen
mobil ono, pengen motor ono, pengen HP anyar ono. Wah, luar biasa pekerjaan sing seperti itu. Ya sekali lagi kondisi memang belum oke. Kondisi Indonesia belum baik-baik saja dalam hal pekerjaan, bekerja dan lain sebagainya. Ya kita doakan semoga lekas membaik dan pekerjaan tersedia untuk banyak orang yang membutuhkan di Indonesia Raya. Sekali lagi, entah usulan apa itu, perpanjangan terkait ASN dan lain sebagainya, mbok ditahan sik lah. Sesuk-sesuk nek pekerjaan iki aki, sesuk-sesuk nek pas jover niku sing teko anggere mung wong 10, wong 20, lah kuwi ya ora apa-apa. Jover wis sing teko wong ewon-ewon, sing dibutuhno pekerjaan cuman 10, 20, sak perusahaan mung butuh 2, repot kawan-kawan. Piye kanca-kanca Jepara? Setuju usulan perpanjangan usia pensiun ASN? Atau punya usul kira-kira jabatan apa yang harus diperpanjang? Salam. Assalamualaikum.